Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasmi'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kenikmatan demi kenikmatan, dan bil khusus pagi ini alhamdulillah tsumma alhamdulillah, setelah kita sholat subuh berjamaah, kita diberi kesempatan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah yang untuk pagi ini bertepatan dengan bulan Rajab. Dia termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah Ta'ala istimewakan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala berikan perintah dengan cara istimewa, yakni perintah sholat. Perintah yang lain banyak, perintah zakat, perintah puasa. Perintah sholat ini Allah Ta'ala berikan dengan cara yang sangat istimewa, sampai Allah Ta'ala abadikan perjalanan itu menjadi nama surat Al-Isra. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, pada tahun 10 kenabian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hampir dikatakan puncak kesedihan selama kurun dakwah di Makkah Mukarramah. Bulan Ramadan istri beliau wafat. 6 bulan kemudian Abu Thalib meninggal. Hanya selisih 6 bulan. Dua-duanya adalah orang paling utama dalam perjuangan beliau. Seorang pejuang itu perlu pendukung 2, luar dan dalam. Yang di dalam adalah keluarga, yang di luar kawan-kawan seperjuangan. Yang di dalam Khadijah radhiyallahu anha wafat bulan Ramadan. 6 bulan kemudian Abu Thalib, pendukung dari luar, pun meninggal dunia. Maka orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi melawan Rasulullah SAW, membuli, mempersekusi dengan berbagai bentuk dan caranya, sehingga Rasulullah SAW menaruh harapan, udah, ini harus cari base camp di luar. Maka beliau pun safar ke Taif untuk mencari base camp, sebab di Mekah makin tidak kondusif. Safar ke Taif, cerita yang sangat terkenal dan menyedihkan, perjalanan yang diharapkan di situ akan menumbuhkan harapan baru sebagai markas atau base camp dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapi sebaliknya. Orang Arab yang terkenal sangat hobi menerima tamu. Belum lagi Taif yang tempatnya subur, hijau, orangnya lembut, terkenalnya begitu. Begitu Rasulullah SAW datang menawarkan diri supaya bisa menyiarkan Islam, mengajak orang pada Allah dengan lebih tenang, apa jawaban mereka? Yang sangat tidak pantas itu muncul dari orang Taif, apalagi kalangan terdidik, ya. Geng preman saja, Pak, kalau pembesar-besarnya itu biasanya sopan, lembut, kan begitu. Itu geng preman. Kalau ketemu anak buahnya, wah, kasar-kasar, galak-galak. Begitu ketemu bosnya, lembut, sopan, biasanya begitu memang. Nah, ini ketemu kepala suku, ya Allah, omongannya betul-betul menyakitkan. Muhammad emang nggak ada orang lain?
Emang Allah bisa ngutus kamu doang? Nggak ada yang lain apa? Allahu Akbar. Muhammad, kalau kamu nabi beneran, dan kami nggak percaya. Terus kami harus percaya, kami lawan. Kamu nabi beneran, kami kena azab nanti. Kalau kamu nabi palsu, ngapain kami percaya? Udah pergi. Seperti itu. Ringkas cerita, nestapa di atas nestapa, kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan ditinggal wafat istri, ditinggal wafat paman. Tambah lagi, ya Allah, harapan betul-betul pudar, perjalanan begitu jauh melelahkan. Yang dihadapi adalah caci maki, lemparan batu. Dan begitu kejinya mereka, bukan mereka yang ngusir, anak-anak yang suruh ngusir, seolah-olah terlalu terhormat kalau yang mengusir orang dewasa. Biarlah cukup anak-anak yang menyelesaikan. Ya Allah, namanya anak-anak Pak, dipakai mainan. Naudzubillah, masya Allah. Makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, dipakai mainan anak-anak. Dengan gembira mereka jadikan Rasulullah sebagai sasaran lemparan batu. Allah, nggak kebayang Pak. Kita nggak usah menawarkan agama, mengajak orang pada Allah misalnya. Nawarin barang aja, nawarin barang dagangan, yang itu keperluan hampir semua orang misalnya. Itu ditolak dengan cara yang pedas pun kita udah sakit hatinya, bukan main. Nah, ini menawarkan perkara yang begitu mulia, agama, keteladanan, kebahagiaan, ketenangan, untuk keuntungan mereka. Penolakannya bukan oleh mereka, oleh anak-anak mereka. Dijadikan mainan, dilemparin sampai 3 atau 5 kilometer, nggak berhenti. Betul-betul amul huzn, tahun duka cita. Maka Isra Mi'raj ini, masya Allah, memang multidimensi Pak kalau kita lihat. Satu, dia adalah mukjizat. Yang kedua, dia adalah Allah Ta'ala ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga lah, Allah Ta'ala ingin buktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bukan hanya untuk orang Arab. Karena orang Yahudi begitu Pak. Jadi mereka yang sudah terlanjur terjebak, sebelumnya ngomong nanti akan ada Nabi akhir zaman begini. Ternyata begitu muncul persis seperti mereka ceritakan, bukan dari Bani Ishak, bukan dari keturunan Nabi Ishak, bukan satu klan dengan mereka, bukan satu suku dengan mereka. Mereka kecewa. Sehingga tatkala mereka terdesak ditanya, "Loh, kok kalian nggak beriman?" "Saya percaya dia itu Nabi, cuman bukan untuk kami. Itu Nabi untuk kalian. Karena dia Arab, bukan untuk kami. Kami kan Israel, beda." Nah, itu pembelaan mereka begitu. Maka Allah Ta'ala jawab, kalau kalian punya simbol keagungan kalian adalah Baitul Maqdis, ini lihat, Rasulullah diberangkatkan ke sana juga. Sehingga habis hujah itu sebenarnya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Maka di hari itu sebenarnya ulama pun masih ikhtilaf, kebanyakan memang bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada lagi pendapat bulan Ramadan. Tapi paling banyak memang bulan Rajab. Sebelum surat Al-Isra, dalam akhir surat An-Nahl, Allah Ta'ala firmankan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la takun fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Itu akhir surat An-Nahl. Nah, memang untaian Al-Quran itu masya Allah Pak, ujung ayat di ujung surat itu selalu berkait dengan awal ayat tersebut di surat setelahnya. Maka di surat An-Nahl Allah Ta'ala firmankan demikian, "Wasbir, sabarlah engkau, wa ma sabruka illa billah, tidaklah sabarmu melainkan dengan pertolongan Allah, wala tahzan alaihim, jangan engkau sedih mikirkan mereka." Udah diajak, udah dirayu, didatangi. Kita yang pernah merasakan khuruj Pak, datang dari masjid ke rumah aja dibanting pintu, masya Allah, remuk hati itu. Ini bukan dari masjid ke pintu, dari Mekah ke Taif. Allah.
wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan engkau merasakan kesempitan dari tipu muslihat yang mereka buat. Mereka mau merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan engkau, menunjukkan engkau seolah tidak berharga. Biarin, Allah akan tunjukkan bahwa engkau dihargai di langit. Bagaimana orang di bumi merasa tidak kenal, tidak mau kenal, tapi penduduk langit kenal semua. Allah Ta'ala hibur seperti itu di antaranya. Maka Allah Ta'ala kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, maha suci sesuci-sucinya. Karena mau menceritakan kejadian luar biasa, maka jangan bandingkan yang Allah Ta'ala buat dengan yang dibuat oleh makhluk. Gak akan nyambung, gak akan ketemu. Sekarang kita berpikir fisika, Pak. Waktu tempuh itu berbanding balik dengan jarak dan kekuatan kendaraan. Ya, waktu tempuh berbanding balik dengan kekuatan kendaraan dan jarak. Jarak makin kalau dengan jarak makin pendek itu berbanding lurus. Tapi kalau dengan kekuatan kendaraan berbanding balik. Maksudnya, sini Jakarta, kendaraan kecepatan 50 km per jam konstan. Jarak Jakarta 100 kilo misalnya, maka perlu waktu 2 jam. Makin cepat kendaraan, makin pendek waktu. Kendaraannya lari 100 kilo, maka hanya 1 jam. Kendaraan lari 200 km per jam, hanya setengah jam, kan begitu. Jarak dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ukuran sekarang 1239 km. 1239 km kalau ukuran sekarang. Kalau ukuran dulu ya, jalannya jalan padang pasir. Udah susah lagi, kita pakai logika sekarang. Nah, jarak segitu katakanlah itu adalah jarak antara Anyer Panarukan, Mbak, Dendels, 1200 kilo itu. Nah, ini dengan tol, dengan kecepatan tinggi, nah, itu bisa 7 atau 8 jam sudah luar biasa. Udah di atas 100, 150 begitu. Nah, makin kencang kendaraan kan makin pendek waktu yang diperlukan. Nah, sekarang jarak segitu, kalau kendaraannya kendaraan yang dibuat oleh Allah yang tidak terbatas kekuatannya, maka bagaimana mungkin jaraknya, waktunya bisa diukur? Karena perbandingannya adalah yang tidak terbatas. Bukan dengan cc 1000, 2000, 3000, bukan. Dengan kekuatan Allah perbandingannya. Nah, kekuatan Allah berapa? Tidak ada batasnya. Maka jarak menjadi mengecil berapa? Tidak ada batasnya juga. Menjadi singkat tanpa batas. Sebagaimana kekuatan yang memberangkatkan Rasulullah SAW adalah kekuatan unlimited, maka jarak menjadi sangat singkat, unlimited juga. Begitu perbandingannya. Kita pakai logika fisika. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menempuh jarak itu lailan, hanya sebagian malam, itu bagi orang yang mengenal Allah sangat mudah untuk diterima, dengan sangat masuk akal. Loh, kok sebentar sekali? Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah berangkat, pulang itu tempat duduk beliau masih hangat, Pak. Tempat duduk beliau ditinggalkan masih hangat, saking singkatnya waktunya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala merancang memang tidak langsung Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, tidak. Tapi minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa dulu. Baru dari situ naik ke langit. Apa hikmahnya? Kalaulah itu dari Masjidil Haram langsung ke langit, tatkala ada orang minta pembuktian, susah memahamkan mereka. Beda halnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka orang dikasih kesempatan untuk mendebat. Ayo kalau nggak percaya, mau apa? Bisa digituin. Dan mereka merasa pede.
Tapi kalau mau diceritakan tentang langit, mereka pede gimana? Nggak ada kesempatan untuk mendebat. Sehingga untuk memastikan hujah bahwa perjalanan Rasulullah itu benar, kasih yang rendah dulu levelnya. Apa? Dari bumi ke bumi, dari kota ke kota, tempat yang masih dalam nalar mereka, lokasinya. Sehingga betul lah perjalanan ini mereka komplain, mereka nggak terima. Mana mungkin kami ini sebulan, kata mereka. Masa dalam satu malam? Dia kalau nggak percaya mau tanya apa? Langsung gitu aja. Dan mereka tahu Rasulullah kan tinggalnya di Mekah waktu itu, nggak pernah kemana-mana. Waktu kecil aja ke Syam, balik lagi. Dan mereka tahu betul nggak pernah kemana-mana, apalagi ke Masjidil Aqsa. Sehingga mereka dikasih kesempatan ngetes, mau tanya apa? Coba ceritain Masjidil Aqsa kayak apa? Sebenarnya Pak, Rasulullah datang ke sana kan malam. Jadi malam di sana jangan bayangkan seperti malam zaman sekarang, penuh lampu, ada penerangan di sana sini. Dan waktu itu kan gelap Pak. Datang malam cuma sebentar gelap lagi. Bisa nggak nyeritain gitu? Sebenarnya itu pertanyaan konyol itu, malam-malam suruh nyeritain. Tapi karena memang mereka hanya cari alasan, Allah Ta'ala jawab juga, dihadirkan Masjidil Aqsa depan Rasulullah SAW. Tiangnya sekian, dari sini ada pintu ini, pada pintu ini ada ini, ada ini. Terus sebelah itu ada anu nggak? Oh ya, ada ini, ada ini. Wah, hebat benar sihir kamu loh, masih gitu coba. Yang mereka tanya dijawab, masih bilang sihir lagi. Bahkan Rasulullah ceritakan, selama perjalanan saya ketemu dengan kafilah dagang ini. Kemudian di sana ketemu kafilah dagang ini. Di sana waktu saya lewat, itu periuknya terbalik. Sampai ceritakan sedetail itu. Yang kafilah ini mungkin sekian hari kemudian akan datang, kemungkinan waktu pagi-pagi begitu. Tepat di hari itu datang waktu pagi itu. Apa kata mereka? Hebat bener sihir Muhammad. Tetap. Makanya memang Pak, memang namanya hidayah dari Allah tuh mahalnya setengah mati. Kita jangan bayangkan, oh andaikan ini begini, andaikan ini ya. Seandainya orang yang mati itu hidup lagi bisa cerita, mungkin orang pada beriman. Nggak mesti juga Pak, nggak mesti juga. Iman memang mahal, hidayah mahal, itu urusan Allah gitu. Ini kurang jelasnya gimana? Komplain mereka terjawab, pertanyaan mereka terjawab, keraguan terjawab, habis. Apa kata mereka? Sihir kamu hebat. Mana ada sihir bisa begitu? Kalau memang itu sihir, coba tukang sihir suruh niru, bisa enggak gitu? Kan tinggal gitu sebenarnya. Tapi memang itulah keras kepala. Dan itu asra. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah perjalankan dengan burak ke Masjidil Aqsa, tempat yang kami berkahi sekitarnya. Loh, kok yang diberkahi sekitarnya sih? Ini namanya mubalaghah, ya. Ini Masjidil Aqsa, sekitarnya penuh berkah karena Masjidil Aqsa. Kalau sekitarnya aja dapat berkah, apalagi Masjidil Aqsanya, kan begitu. Ini api, sekitarnya panas, apinya sendiri panasnya kayak apa? Kan begitu. Nah, Masjidil Aqsa aja sekitarnya penuh berkah, apalagi Masjidil Aqsanya. Berkah dunia akhirat. Berkah ukhrawinya apa? Mahbatul anbiya, mahbatul wahyi. Anbiya, nabi-nabi besar di sana tempatnya, minimal pernah tinggal di sana. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Yahya, semua pada di sana. Nabi Ibrahim di sana, Nabi Ismail, Nabi Ishak di sana. Itu Syam itu Masya Allah, mahbatul anbiya, tempat turunnya para nabi, mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Belum lagi tanahnya Allah Ta'ala kasih kesuburan luar biasa. Dan memang ini tanah simbol umat Islam juga. Makanya Rasulullah diisrakan ke sana, dan itu nanti yang akan menjadi salah satu pusat peperangan malhamah kubra akhir zaman. Nah, kita nggak mau bahas itu, nanti malah panjang lagi, belok nanti temanya. Alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Nah ini,
untuk kami tunjukkan padanya ayat-ayat kami. Dari ayat-ayat kami sebagian aja. Bagaimana dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW dikasih oleh Allah Ta'ala mencium harum makam Masyitoh. Itu di mana? Ini di mana? Ini di bumi, Pak. Kecium sampai ke langit. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Sampai di Baitul Maqdis, termasuk ayat-ayat Allah adalah apa? Rasulullah SAW menjadi imam para anbiya alaihimus salatu wassalam. Untuk lebih meyakinkan bahwa beliau adalah imamul anbiya, jadi imam sholat beneran. 124.000 nabi makmum di belakang beliau. Nah, ini ada ikhtilaf ulama, sebagian mengatakan sebelum Mi'raj, sebagian mengatakan setelahnya, sebagian mengatakan di langit, tapi yang paling banyak ini tadi, sebelum berangkat Mi'raj. Diikat dulu ontanya buraknya di situ, lalu ngimamin sholat, setelah itu ditawarin minum antara antara susu dan khamr. Susu dan khamr. Susu itu fitrah, semua orang perlu, dan semua kebaikan makanan Allah kumpulkan di situ. Makanya khusus doa minum susu, Allah barik lana fi wa zidna minhu. Kalau yang lain, alhamdulillah barik lana fi wa zidna khairum minhu, berikan yang lebih baik daripadanya, tambahannya. Tapi kalau susu enggak, udah wa zidna minhu, tambahkan dari dia, udah. Ini mentok soalnya, udah mentok, enggak ada lagi di atasnya. Lalu madu gimana? Kalau madu obat, kalau ini nutrisi paling top susu, udah. Makanya enggak ada doa seperti doa setelah minum susu. Allah barik li fihi wazidni minhu atau wazidna minhu. Rasulullah pilih susu, tidak pilih khamr. Maka apa kata malaikat Jibril? Asabtal fitrah. Engkau tepat memilih sesuai dengan fitrah. Nah, di sini lunurah min ayatina, ya. Allah tunjukkan ayat-ayatnya sudah berapa ini barusan? Satu, ketemu Buraq yang nggak pernah lihat sebelumnya. Yang kedua, ketemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya. Kalau ketemu udah sering, tapi seringnya menyerupai manusia. Manusianya paling sering Dihya Al-Kalabi radhiyallahu anhu, itu yang paling sering dipakai penampilannya. Kenapa? Saking cakepnya Dihya Al-Kalabi itu, saking cakepnya sahabat Dihya ini. Itu yang dipakai oleh malaikat Jibril, sehingga beliau datang, itu Dihya apa Jibril? Kadang orang gitu, mirip soalnya. Nah, ini dalam bentuk yang aslinya, termasuk ini ayatina. Masya Allah. Jadi kita bisa gambarkan saking besarnya malaikat Jibril itu, kalau berdiri kakinya di bumi, itu kepalanya sampai di arsy Allah. Sedangkan arsy itu di atas langit ketujuh, jauh lagi. Itu saking besarnya fisiknya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Waktu kaum Sodom dan Gomorrah, kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalatu wassalam melakukan penyimpangan seksual. Allah Ta'ala turunkan perintah untuk menyiksa mereka. Cukup satu orang malaikat Jibril turun tangan, selesai masalah. 600 sayap pakai satu, ujungnya aja dipakai, itu diangkat. Dalam riwayat tarikh dikatakan itu ada 250.000 jiwa. Ada datanya begitu. Diangkat semuanya sampai dekat ke langit pertama, dibanting dengan ujung salah satu sayapnya dari 600 sayap. Udah cukup menyelesaikan itu. Nah, jadi kalau hanya mau menang-menangan begitu, bagi Allah Ta'ala itu mudah banget gitu, mudah banget. Membela orang yang benar, membela orang yang itu mudah banget. Tapi Allah Ta'ala memang sengaja kadang-kadang ditunda dulu untuk menguji kesabaran, nggak turun nusrah dulu untuk menguji keimanan, tetap yakin nggak langsung ditolong gitu. Kadang begitu, Pak.
Ini contoh malaikat Jibril segitu besarnya diturunkan untuk beres gitu. Tapi kan hikmah Allah nggak begitu gitu. Nah, naik pakai apa? Buraq enggak. Rasulullah naiknya ke Mi'raj. Naik ke Mi'rajnya bukan pakai buraq, tapi pakai eskalator. Eskalatornya khusus. Dalam kitab-kitab diceritakan detailnya, bahannya dari emas, kemudian permata dan bla 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 bla, sangat indah. Beliau naik pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Isa dan Yahya alaihissalam, lalu Nabi Yusuf alaihissalam, lalu Nabi Idris alaihissalam, lalu Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok cuma itu nabinya yang ketemu? Misalnya begitu. Nabi lain kenapa nggak ketemu? Nah, makanya ini bagus komentar Imam Suyuti rahmatullah alaih. Kenapa Allah Ta'ala pilih nabi-nabi itu saja yang ketemu langsung secara khusus? Yang lain ketemu waktu beliau ngimamin salat. Tapi yang ini kan khusus pertemuannya. Tiap-tiap langit mereka ini menjadi seolah-olah menjadi simbolnya. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, dipeluk, dipanggil wahai anakku. Karena memang anak. Marhaban bil ibni saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh. Ini ketemu juga belum pernah secara fisik, sekarang ketemu langsung. Orang Taif merasa gak kenal, ngelemparin gak apa-apa. Ini Abul Bashar, ayah dari semua manusia menyambutmu. Tenang aja, tenang. Maka disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Hikmahnya apa? Abul Bashar, bapak dari seluruh umat manusia. Jadi nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi ingat cerita sedikit ini. Di Arab tuh pernah ada satu konferensi, Pak. Satu konferensi ingin menguatkan bahwa manusia itu masih ada keturunan monyet. Maka dihadirkan ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli ini, ahli itu, macam-macam ahli. Sama satu orang alim, cukup satu orang ulama aja. Mau dipojokkan ceritanya. Maka panelis-panelis semua pembicara ngomong, ini buktinya, wah panjang lebar. Untuk mengumpulkan ulama suruh bicara. Udah dengar semuanya, Bapak dengar semua fakta-fakta ilmiah. Sekarang silahkan Tuan bicara. Gimana menanggapi ini? Kalau Bapak di posisi itu gimana jawabnya? Ini orang Masya Allah kasih kecerdasan. Maka beliau ambil mic. Dah gini aja deh. Bapak tolong yang duduk di sini, yang merasa keturunan manusia duduknya dengan saya di sebelah sini. Yang keturunan monyet dengan bapak-bapak itu. Mau nggak disebut keturunan monyet kira-kira? Ya nggak ada yang mau lah. Nggak ada yang mau, cukup gitu aja. Orang juga nggak mau disebut keturunan monyet. Sebut keturunan penjahat jangan sakit hati, apalagi keturunan monyet gitu. Lah ini Abul Bashar di langit pertama, naik ke langit kedua. Langit pertama ini, Pak, dalam hadis sebenarnya perjalanan melewati itu dengan perjalanan normal itu 500 tahun tebalnya langit pertama itu. Nah, kemudian celah antara langit pertama ke kedua itu juga 500 tahun sebenarnya. Nah, tapi ini kan kendaraan buatan Allah. Dikasih kekuatan sebagaimana kehendak Allah. Udah nggak pakai jarak, nggak pakai waktu lagi, terserah Allah. Maka naik ke langit kedua. Di langit kedua ketemu dengan Nabi siapa tadi? Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Kata Imam Suyuti, kenapa dipilih Nabi Isa dan Yahya? Karena itu yang waktunya paling dekat dengan masa Rasulullah SAW. Paling dekat. Dan dua-duanya, Masya Allah, ya Allah, diangkat sebagai Nabi dalam usia muda. Yang satu diangkat ke langit dalam usia muda, yang satu dibunuh dalam usia muda, Pak. Masya Allah. Jadi Nabi Isa itu putra Siti Hannah, ya. Siti Hannah itu adik kakak dengan istri Nabi Zakaria, gitu.
Jadi istri Nabi Zakaria itu bibinya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu ponakan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam dari pihak istri. Yahya putra Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Yahya dengan Siti Maryam ini sepupuan. Kalau dengan Nabi Isa berarti keponakan sepupu, kurang lebih begitu, masih family. Cuma waktu lahirnya hampir bersamaan gitu. Beda sedikit. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak tatkala melihat Nabi Siti Maryam diberi rezeki di luar musim. Maka beliau minta anak, Allah Ta'ala kasih Nabi Yahya. Sehingga mereka dari kecil bareng. Dari kecil bareng. Cuma memang sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda, lahan dakwahnya berbeda. Nabi Yahya, Masya Allah, beliau dakwah kepada para raja. Nabi Isa dakwah pada orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Beliau pun pilih hidup miskin, sampai kekayaannya hanya 3 macam, hanya 3 barang. Punya sisir, punya mangkok, punya bantal. Itu pun kasihin orang semua, akhirnya hanya punya selembar kain di badannya. Nah, ini zamannya dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga cocok kalau dipertemukan. Ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Zamannya nggak lama dengan zamannya. Naik lagi langit ketiga ketemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa hikmahnya? Kalau kenapa kita nggak boleh tanya kepada Allah kenapa sih? Nggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nggak boleh Allah ditanya kenapa? Nggak. Kita cari hikmahnya. Apa hikmahnya Allah buat begini? Gitu. Ketiga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa hikmahnya? Karena nanti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke surga dengan wajah seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Seperti itu. Lah, kalau kembar bingung dong istri kita. Ya nggak akan bingung, istri kita nggak akan shopping kemana-mana kok. Kalau masuk surga istri itu nggak akan pergi mana, di rumah aja dia. Apa nggak bosan? Mau bosan gimana? Rumahnya 10 kali lipat dunia paling kecil. Paling kecil rumahnya 10 kali lipat dunia. Kalau dunia maksudnya bumi, maka bumi itu luasnya 510 juta kilometer persegi. Kali 10 maknanya 5 miliar 100 juta kilometer persegi. Pakai jalan-jalan bosan nggak? Nggak mungkin bosan. Jadi nggak akan ketukar, yang masuk ke situ cuma suaminya doang, nggak akan ketukar dengan laki-laki lain. Walaupun nanti setiap Jumat ada pasar ganti wajah gitu. Setiap Jumat ada pasar ganti wajah. Punten. Nah itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Orang masuk surga wajah seperti wajah Nabi Yusuf. Tingginya fisik seperti Nabi Adam. Umur seperti umur Nabi Isa. Akhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ahli surga begitu, Pak. Urban atroba, dikasih pasangan yang serasi. Urban romantis, mesra, atroban umurnya serasi. Kalau laki-lakinya 33, serasinya istrinya umur berapa, Pak? Atroba itu serasi umurnya soalnya. Nanti ahli surga umur pasangannya serasi. Ya setelah masuk surga aja bapak yang sepuh-sepuh jadi muda semua, umur 33 semua. Kasih istrinya jadi lebih muda, nggak nenek-nenek lagi. Umur berapa atroba tuh? Coba bayangkan kalau bapak 33, pasnya istrinya umur berapa? 28 25, 17. Mantap bapak ini. Yang benar berapa, Pak? Dalam Ruhul Bayan, bidadari Pak umurnya tuh 16. Nah, cerdas ini. 17. Dekat emang 16. Atroba itu bidadari umurnya 16 tahun semua, Pak. Kenapa? Wah, nggak usah dibahas di sini, belok nanti bahasanya.
Nah, ini wajah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dikasih itu wajah Nabi Yusuf. Nah, kemudian naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi siapa? Tadi Idris alaihissalatu wassalam. Hikmahnya apa Nabi Idris? Sedangkan kita kan maaf kan agak kurang familiar Pak dengan Nabi Idris itu. Ceritanya nggak banyak dikisahkan, kemudian ya kayak ke orang familiar lah gitu. Kata Imam Suyuti rahmatullah alaih, hikmahnya apa? Karena Nabi Idris adalah Nabi yang pertama kali jihad melawan orang kafir, itu Nabi Idris. Sebelum itu nggak ada jihad Nabi itu, nggak ada jihad. Ya Nabi Idris pertama kali, baru setelah itu ada jihad begitu. Kemudian kelima Nabi Harun. Kenapa? Karena beliau saudara Nabi Musa. Nah, gitu. Karena beliau saudara Nabi Musa taruh di keenam. Loh, kan Nabi Musa adiknya. Iya, tapi kan lebih istimewa. Kalimullah, ulul azmi. Nah. Ketujuh baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Keenam Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala tunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau rela menyembelih putranya. Allah Ta'ala ganti, walaupun putranya gak meninggal ya, ganti di langit itu Allah Ta'ala berikan teman-teman apa? Anak-anak kecil yang matinya masih kecil itu menjadi teman Nabi Ibrahim semua. Sehingga beliau duduk sampingnya penuh anak-anak penuh, Masya Allah, menemani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oh, Masya Allah. Dah sampai di situ, lewat udah batas Sidratul Muntaha. Gimana Sidratul Muntaha? Ya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Rasulullah SAW ceritakan, qilal kakulali hajar. Oh, daun-daunnya gede-gede seperti kulah-kulahnya hajar. Satu kawasan di sana. Itu udah sidrah. Sidrah kan dari kata sidr. Sidr itu kan bidara. Al-Muntaha yang udah puncak, udah mentok, udah gak ada lagi batas setelah itu yang boleh dilewati oleh makhluk, termasuk malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, udah mentok, saya nggak bisa naik lagi. Nah terus gimana? Engkau teruskan sendiri. Kenapa nggak bisa nemeni? Saya berani masuk batas itu, terbakar saya. Malaikat Jibril mau masuk batas bisa terbakar. Rasulullah SAW melewati batas itu tidak terbakar. Sedangkan Rasulullah juga pakai baju, pakai peci, pakai sandal, mungkin pakai sorban, kok gak terbakar sih? Kan mestinya hanya Rasulullah yang gak terbakar, itu terbakar lah. Itulah mulianya benda yang nempel pada diri Rasulullah. Malaikat aja terbakar, benda itu gak terbakar. Kenapa? Nempel pada Rasulullah SAW. Itu termasuk pemuliaan pada Rasulullah SAW. Bukan kain lebih mulia dari malaikat Jibril, bukan sama sekali, na'udzubillah. Berhubung kain nempel pada Rasulullah, maka Allah berikan kemuliaan juga pada kain itu. Maka yang sering kami sampaikan, sunnah itu Pak, itu seperti brand. Sunnah itu seperti brand. Nah, kita punya jaket. Nah, ada tulisan, ada mereknya. Apa yang di Garut itu? Pusat kulit apa namanya? Sukarigang. Nah, ini ada jaket, pas dibalik tulisannya Sukarigang. Misalnya gitu. Kira-kira harganya berapa? Ya 300, 400 gitu. Nah, ada jaket, dibuka ini nggak ada tulisan Sukarigang, ada simbol huruf A, Egner. Kira-kira berapa harganya? 3-4 juta Pak. Beda merek doang. Nah, itu merek itu menentukan harga. Merek menentukan harga. Merek dicopot, orang makin blank ini. Ini merek apa ini? Enggak. Afkir ini. Jatuh lagi. Nah, amal-amal kita tatkala diikutkan sunnah, maka dikasih branding tertinggi, sehingga harganya termahal di sisi Allah gitu.
Jadi jangan dia cuma sunnah. Enggak cuma sunnah. Sama makannya. Biasa dengan cara sunnah. Di sisi Allah harganya beda, langit dan bumi. Itu tadi gambarannya. Sama jaketnya. Satu tadi maaf Sukaregang misalnya. Satu Eigner tadi misalnya, wah, langit dan bumi. Gucci misalnya, wah, langit dan bumi. Misalnya itu. Nah, ini amal-amal kita begitu juga. Kita tidur, ya silakan aja tidur. Tapi tidur dikasih brand, kasih merek sunnah Rasulullah, mahal harganya. Makan sunnah Rasulullah, mahal harganya. Pakai baju sunnah Rasulullah, mahal harganya. Apa aja kasih brand sunnah Rasulullah, jadi mahal. Dan ini gambarannya tadi. Rasulullah SAW naik, malaikat Jibril nggak bisa naik, beliau naik. Kenapa? Baju nempel beliau nggak terbakar karena nempel pada diri Rasulullah SAW. Maka setelah itu gimana? Masya Allah. Di sini ada ikhtilaf. Bertemu Allah atau tidak? Dan itu ikhtilaf dari zaman sahabat. Lalu kita tanya, kenapa sih waktu itu gak tanya langsung ke Rasulullah? Kita juga gak tahu kenapa gak tanya Rasulullah. Pokoknya sahabat dua pendapat aja udah gitu kesimpulannya. Sayyidah Aisyah sendirian mengatakan Rasulullah gak ketemu Allah, gak melihat Allah. Yang dilihat malaikat Jibril. Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa. Itu oleh apa? Sayyidah Aisyah dikatakan walaqad ra'ahu nazatan ukhra. Itu bukan Allah, tapi malaikat Jibril. Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, atau nggak salah tambah satu Ibnu Mas'ud, itu semuanya berpendapat melihat Allah. Kata Sayyidah Aisyah, la tudrikul absar, nggak bisa dilihat oleh mata. Kata mereka, ya itu mata biasa. Kalau Allah Ta'ala kasih kelipatan ke Rasulullah, apa susahnya? Nah, itu berlangsung sampai sekarang. Ada dua pendapat tadi, bertemu Allah atau tidak. Ya, zaman sahabat dulu saling menghormati, bukan wah kamu kafir, nggak ada begitu, nggak ada begitu. Pada begitu hujah saya begini, oh saya nggak terima hujah saya, ayo udah masing-masing. Nggak saling merendahkan, tetap saling menghormati. Sayyidina Umar kirim hadiah ke Siti Aisyah, nggak terus kemudian dicap, oh ini kita beda kelompok, nggak ada begitu. Itu dewasanya sahabat. Dialog di situ kalau kita ambil versi bertemu Allah. Tapi ingat, ini sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Nah itu. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan kita adalah Allah tidak perlu tempat dan Allah tidak bertempat. Karena tempat itu makhluk. Tatkala Allah bertempat, maknanya Allah Ta'ala berubah. Sebelum menciptakan tempat Allah nggak bertempat, setelah bertempat, setelah Allah ciptakan arsy, Allah berpindah. Maknanya berubah. Berubah berarti apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala dulu kurang sempurna, sekarang lebih sempurna. Na'udzubillah, Allah nggak begitu. Allah yang dulu, Allah yang sekarang nggak berubah sama sekali. Ahlu sunnah begitu keyakinannya. Sehingga arsy, kursi dan sebagainya itu bukan tempat Allah, itu adalah simbol kebesaran Allah saja. Bukan Allah, maaf, nongkrong di situ bukan. Nah, ini bukan pembahasannya di sini. Ini hanya kita tegaskan bahwa ini bukan menunjukkan tempat Allah di situ, tapi Rasulullah SAW ditempatkan di situ untuk memuliakan. Nah, Rasulullah yang ditempatkan di situ untuk memuliakan. Ibaratnya, bukan perbandingannya, ibaratnya presiden ngasih hadiah pada pemenang lomba lingkungan hidup, maka dibuatkan panggung di gazebo sana. Lalu orang ini dipanggil untuk menerima hadiah di panggung kebesaran di gazebo sana. Apakah kemudian disimpulkan presiden tempatnya di situ? Enggak. Tempat itu dipanggil di situ untuk memuliakan penerima hadiah. Nah, Rasulullah SAW dipanggil, ditempatkan di situ untuk memuliakan Rasulullahnya. Tempat yang mereka Jibril belum nggak sampai, Rasulullah sampai ke sana. Bukan kemudian dibayangkan Allah Ta'ala tinggal di sana.
Allah Ta'ala di langit. Nah, sedangkan bumi bulat, yang langit yang mana? Kan jadi pusing nantinya. Nah, ini bukan pembahasannya, ini hanya tambahan dikit. Nah, di situ Rasulullah menerima hadiah apa namanya? Salat. Kita udah sering dengar asalnya 50, minta kurangi sampai akhirnya 5. Atas usulan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa Allah pilih Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim misalnya? Kok Nabi Musa? Ini kan dengan petunjuk Allah Ta'ala juga, sebagai pemberian kemuliaan pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pemberian kemuliaan apa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau kalimullah, beliau adalah Nabi yang umatnya terbanyak kedua setelah Rasulullah SAW masuk surga. Ya, umat terbanyak masuk surga itu siapa? Umat Rasulullah SAW. Kedua umat siapa? Umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ini kita ambil satu benang merah, ya. Kalau kita lihat 124.000 nabi, nabi terkaya siapa? Nabi Sulaiman. Kekuasaan terbesar Nabi Sulaiman. Andaikan, ya, andaikan tersebarnya agama, tersebarnya hidayah itu tergantung pada kekuasaan dan kekayaan, mestinya paling banyak beriman umatnya Nabi Sulaiman dong. Beliau raja, beliau kaya, tinggal nyuruh orang, kan bertaat semua, beriman semua, mestinya kan gitu, nggak nurut hukum, beres. Ternyata kan enggak. Ternyata kan enggak. Ini fakta sejarah yang nggak bisa dipungkiri. Hadisnya jelas sahih dalam Riyadhus Shalihin. Uridat alayyal umam, dinampakkan umat-umat di depan mataku. Aku mengira itu orang begitu banyak umatku, ternyata umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau modalnya apa? Kekuasaan nggak punya, kerajaan nggak ada, uang nggak punya, secukupnya aja uangnya. Tapi umatnya paling banyak masuk surga. Untuk mematahkan alasan bahwa syarat orang bisa berjuang dan berdakwah itu harus punya kekuasaan dan harta. Bukan syarat. Itu pelengkap keperluan. Bukan berarti kalau nggak punya itu nggak bisa. Nggak. Buktinya Nabi Musa, buktinya Nabi Isa. Begitu. Ada, alhamdulillah. Nggak ada, bukan nggak bisa. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memberikan usulan. Untuk memberikan usulan. Akhirnya bolak-balik diterimalah 5. Kemudian dalam perjalanan Mi'raj itu, tadi kan linuriyahu min ayatina, kan itu utamanya, supaya kami tunjukkan padanya ayat-ayat kami. Tadi kan udah ketemu dengan malaikat Jibril, lihat Buraq, ketemu para anbiya, kemudian melihat langit langsung, Sidratul Muntaha langsung, ketemu Allah langsung. Kalau pendapat 3 sahabat tadi, Allah Ta'ala juga perlihatkan surga dan neraka. Lihat langsung, itu surga tuh lihat langsung, bukan mimpi. Kalau mimpi sudah sangat sering mimpi memasuki istana Sayyidina Umar misalnya. Kalau ini nggak lihat langsung. Bagaimana sungai-sungainya penuh dengan kubah-kubah, tenda-tenda, bukan tenda kain, Mbak, tapi tenda-tenda, kubah-kubah yang terbuat dari mutiara utuh. Lihat pohon-pohon yang rantingnya semuanya dari emas. Di kanan kirinya sungai yang terus mengalir begitu jernihnya, dan lain-lainnya. Rasulullah lihat itu. Dan Allah Ta'ala perlihatkan juga malaikat penjaga neraka yang nggak pernah senyum, kecuali waktu ketemu Rasulullah SAW, kelihatan cerah wajahnya, salam. Dan di situ Allah Ta'ala perlihatkan 3 bentuk siksa. Dalam hadis sahihnya 3, yang lain banyak lah, tapi terutama 3 ini. Pertama, orang yang ghibah, yang adu domba. Kedua, orang yang nasihatin orang baik tapi dirinya sendiri nggak baik. Yang ketiga adalah pemakan riba. Pertama, melihat ada sekelompok orang kukunya panjang-panjang dari tembaga, dicakar, habis balik lagi, cakar dari habis balik lagi. Ya Jibril, itu siapa? Itu umatmu yang suka menggunjing orang lain. Mereka memakan daging saudaranya. Itu makanya. Jalan lagi.
Melihat orang, Allahu Akbar. Lidahnya dipanjangin, digunting, potong, panjangin lagi, gunting lagi. Wahai Jibril, itu siapa? Kita kan bisa merasakan, Pak, lidah itu kegigit gimana rasanya? Sangat tidak enak, mau marah-marah ke siapa? Orang digigit giginya sendiri. Nah ini digunting, kayak apa rasanya? Kegigit aja sakit kita, mau nangis kesel, tapi nggak tahu kesel ke siapa. Dah. Sama giginya sendiri digigitnya. Itu mau kalah ke siapa? Nggak bisa. Ini digunting, potong lagi, terus lagi. Wahai Jibril, itu siapa? Khutoba'u ummatik. Itu ahli ceramahnya umatmu. Yang nyuruh kebaikan, ngomong kebaikan, nggak diamalkan sendiri. Makanya jangan dikira secara perhitungan akhirat menjadi pemberi pengajian, beritahu saya itu enak-enakan. Tangguhnya berat di akhirat, Pak. Mengerikan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Rasulullah SAW dipotong lidahnya. Bukan enak-enakan. Maka ya memang tanda akhir zaman, ya. Tanda akhir zaman adalah kathirun khutoba'uhum qalilun fuqaha'uhum. Memang tanda akhir zaman begitu, Pak. Tanda akhir zaman itu banyak penceramahnya, jarang ilmuannya. Dan yang ketiga adalah Allah Ta'ala tunjukkan hukuman pemakan riba. Berenang di lautan darah, dikasih umpan batu, mangap, telan, jauh lagi, kasih terus gitu. Nah ini semua Rasulullah SAW ceritakan supaya menjadi iktibar bagi kita. Sehingga Isra Mi'raj bukan sekedar rutinitas tiap tahun diperingatin, tapi nggak ngambil pelajaran, betapa ruginya. Pelajaran sholat paling pasti itu. Kemudian pelajaran-pelajaran tentang keimanan tadi, juga pelajaran-pelajaran tentang masa depan, tentang akhirat. Bahwa Rasulullah pernah melihat sendiri, beliau ceritakan bagaimana surga. Rasulullah melihat sendiri neraka dan beliau ceritakan. Maka betapa menyedihkan kita umat Rasulullah SAW kalau tidak ambil pelajaran dari kisah-kisah itu semua. Semoga Allah Ta'ala tambahkan keimanan kita, tambahkan ilmu kita, tambahkan kesadaran kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita diberi panjang umur sampai ketemu Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan wa baligh Ramadana ilaina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.